Vario All New 160. Oke guys, jadi depan gua Vario All New 160 warna putih. Ini yang menurut gua simple tapi paling oke. Sini ada variannya, semua ada. Ini semua ABS, itu CBS. Yang ABS itu ada black matte, terus ini ada tipe active black, sama yang putih tapi dia nge-matte warnanya ya, ngedoff gitu. Makanya dia menurut gue sih elegan, keren, dapat agresifnya juga dapat. Terus yang itu yang CBS, red matte, ada active black sama active doff gitu. Nah, perbedaan dari CBS dan ABS itu, kalau ABS tentu aja rem depan belakang udah cakram, tapi sayangnya tidak ada parking lock. Sementara untuk tipe CBS ada parking lock karena belakangnya masih pakai tromol. CBS bisa kita lihat perbedaannya, yang tentara itu dari pengereman guys, belakangnya tromol. Jadi kalau belakangnya masih tromol berarti masih bisa ada parking locknya. Sementara kalau udah ABS, sebenarnya ABS-nya itu cuman rem depan doang ya. Nah ini yang ABS itu, tapi ABS itu cuman depan. Yang belakangnya itu belum ABS, tapi dia udah cakram. Jadi kalau cakram, nah otomatis tidak ada parking locknya. Jadi ya langsung kayak gini. ABS-nya masih cuman di rem depan gitu loh. Kita coba ngebahas pertama masalah desain. Kalau desain sih menurut gue itu perspektif orang-orang beda-beda ya, dan selera orang tuh beda-beda. Ada hal yang nggak bisa didebatin, yaitu soal selera. Menurut kalian gimana? Ini di satu sisi ada kerennya banget. Kalau menurut gue sih ini kayak di Vario-nya itu masih tetap kental, masih tetap dipertahankan. Misalkan kayak deck yang masih rata, terus ada shock belakang yang masih satu, ya kan? Jadi di Honda sendiri sekarang menekankan 3 tagline gitu ya, kayak bigger, lebih besar. Ini ya terlihat emang lebih besar dari sebelumnya. Premium tapi sportinya itu tetap ada. Tagline berikutnya itu kayak dia greater ya, greater, jadi lebih hebat. Lebih hebat maksudnya di sini ya lebih canggih, lebih aman, dan lebih nyaman dari versi sebelumnya. Nanti kita tunjukin aja deh fitur-fitur yang membuat dia lebih greater atau lebih canggih itu apa sih gitu. Tagline berikutnya itu adalah prouder. Jadi bagi user Vario yang sekarang itu dimanjakan, jadi kayak lebih bangga untuk berkendara dengan Vario yang terbaru ini gitu loh guys. Itu soal desain, again masalah selera. Di satu sisi gue suka lihat bagian sisi malah ya, depan ya so-so lah. Itu kok kayak sebenarnya kayak kagok. Ini tuh kayak mungkin kayak mau jadi windshield sih menurut gue ya. Gak usah ada batok, jadi kayak naik ke tang gitu, terus ini dinaikin. Kayak PCX gitu. Tapi menurut gue ini lebih refreshing. Kalau ngomongin soal desain dari versi sebelumnya, gue suka yang ini. Agresifnya lebih dapet. Kalau ngomongin desain dari depan ke belakang, dari atas ke bawah ya. Dari depan, tamengnya terlihat besar ya, sangar, terlihat agresif. Ini cocok banget, yang putih gue suka banget liatnya. Kayak tameng bertumpuk. Tapi sebenarnya nggak terlalu sih. Kalau di samping tuh kayak bertumpuk. Cuma menurut gue kalau bisa ya, si bagian ini lampu sen kan. Lampu sen udah LED. Ini menurut gue padahal kalau lebih kecil kayaknya lebih keren gitu loh. Jadi kayak dibikin simpel di bagian sininya. Tapi mungkin ya Vario Gen ini kan mengusung desain yang benar-benar V-style atau yang lebih agresif, yang lancip-lancip, yang runcing-runcing. Ini lampu depan juga, lampu utama modelnya kayak gini, dua light gitu, ya agak-agak moge-moge gitu ya. Ini depan belakang lampu sen segala macam sudah LED ya. Di sini ada DRL. DRL-nya kayak tembus gitu loh, menembus ke sini terus ke sini. Dual color gitu ya. Ini kalau dikarbonin keren banget loh ini. Tapi yang gue suka ya di bagian depan, ya ke bawahnya, bagian ke bawahnya, spakbornya minimalis tapi sporty. Kayak si shocknya meskipun terlihat kecil, ketutup gitu loh. Ini kayak ada tambahan menutupi secara looks ya, menutupi bagian shocknya. Terus spakbornya itu dipaduin sama si velgnya. Untuk versi yang ABS ini gue suka banget, warna velgnya gue suka mobil-mobil mewah gitu lah warnanya. Kayak hijau tapi kayak coklat, tapi kayak gold gitu, campuran gitu. Suka sih warnanya, jadi inspirasi menurut gue nih. Terus kita ke bagian samping dulu, nggak ada stripping apapun, lekukannya tajam-tajam, plus emblem yang emboss gitu kayak metal gitu ya. Ini kerennya di sini sama logo Hondanya juga, emblem yang emboss kayak metal gitu tapi padahal plastik nih. Nah di sini tuh terlihat banget ya bagian kayak lancip-lancipnya, kayak huruf V gitu. Ada yang komen ke gua, mentok gak sih itu kalau dengkul? Nanti kita coba ya. Di sini seolah kayak fairingnya terpisah gitu ya. Terus ada fairing, bukan, semacam dual design gitu, lebih sporty sih emang kalau dual design kayak gini. Ini kalau bisa di karbon. Sini ini kayak ada semacam kayak buat nyaring udara ya. Ternyata ini bukan, ini hanya aksesoris doang. Ini lumayan kayak lembut gitu. Ini besar loh, emang mengusung Premiumatic yang besar ya. Jadi bagian ke belakangnya itu, bodinya itu dibikin lebih besar sih emang. Terus ke lampu bagian belakang, lampu bagian belakangnya itu lumayan rame sih ya. Ini padahal cuman stop lamp doang ya, tapi sampai sini nggak ada sen kan di sini, pindah ke sini sennya. Sennya kayak yang lama ya, terpisah, sporty gini. Mungkin ya bisa dijadiin lampu sen kalau yang anak-anak modif mah kali ya.
Ini sporty banget sih, bagian spakbornya juga keren sih. Bagian paling gue suka tuh bagian ke samping, terus ke belakang, ke spakbor. Cuman lampunya ini terlalu lebar sih menurut gue. Tapi nggak apa-apa, itu kan selera ya. Ke batok dulu deh. Batoknya itu kayak dual design juga. Ini semacam kayak lightning gitu ya. Di sini kalau bisa di karbon juga. Pokoknya bagian-bagian yang dual design ada pegang ngedoknya itu di karbon. Ini di karbon juga nih kalau bisa nih. Kalau kalian ngambil Vario 160 ini. Untuk spion gimana menurut kalian? Spionnya ya ini spionnya sporty sih. Dan kita masuk ke bagian kaki-kaki dulu kali ya. Ini bannya udah pakai ban tapak lebar ya, karena emang didesain buat sporty, jadi harus bisa nikung dengan enak gitu, makanya bannya tuh harus lebar gitu loh guys. Yang depan nih ukurannya 100/80, yang belakang 120/70, yang belakang lebih lebar. Ringnya itu 14 inci ya, dan udah tubeless. Jadi untuk ban, untuk versi Sportmatic Premium ya ini udah cocok buat, pasti enak buat miring-miring. Nanti kita coba aja ya di sesi test ride-nya. Ini merek bannya adalah masih IRC guys. Di sini ada Bang Alki guys yang telat datang. Guys, cek aja Indoride. Menurut gua sih dia itu salah satu yang enak banget pembawaannya. Wah, serius? Saya jadi malu nih, saya jadi pingsan. Oke, kita lanjut. Oke, masih bagian kaki-kaki. Di sini kita coba liatin remnya. Ini udah ABS guys. Satu channel dengan ukuran disc brake-nya itu 220. Disc brake-nya menurut gue ini lumayan gede loh, lumayan gede dan benar-benar full gitu ya, ngisi gitu, padat gitu. Kita nanti buktiin juga ABS-nya enak gak nanti ya pas sesi test ride. Di sini ada tulisan ABS. Terus kita coba ke bagian deck ya. Nah, decknya itu diklaim lebih lebar, lebih luas dari sebelumnya. Di sini masih ada dudukan aki, di sini akinya. Nah, Vario itu tetap mempertahankan yang namanya deck. Mungkin bagi Vario sendiri itu kayak selain bisa sporty, bisa tetap nyaman, dan bisa dipakai buat bawa barang gitu. Itu mungkin enaknya Vario ya kan. Jadi kalian masih bisa tetap sporty, tapi barang kalian juga masih bisa. Udah mah bagasinya di sini lumayan luas. Terus ada deck, tas kalian bisa simpan di sini. Jadi kalian bisa nyaman berkendara tanpa harus bawa tas di punggung kalian atau apa gitu kan. Nah itu dia salah satu keunggulan menurut gue ya, salah satu keunggulan dari Vario itu. All in compact, bisa buat harian, tapi sporty juga bisa gitu loh. Tapi sebelum ke bagian deck, kita lihatin speedometernya. Ini udah keyless ya guys ya. Bentar, yang CBS. Oh, CBS ternyata udah keyless juga. Coba kita nyalain. Kalau nggak salah, di sini nggak usah. Dia langsung pencet aja. Oke. Ini udah nyala. Ini ada status ABS-nya di sini. Ada fuel indicator di sini, terus ada speedometernya di sini, ada jam juga. Nah, di sini RPM ya. Ya ini RPM meter deh kayaknya. Kita coba select ya, ini ada tombol select fungsinya. Ini ada total, odometer, ada trip A, ada trip B. Ada trip A tapi average-nya. Oh, ini kayak average berapa kilometer per liter gitu ya. Oh ya, untuk iritan bahan bakar ini katanya irit. Diklaim sekitar 46,9 km per liter. Irit banget sih itu, termasuk irit untuk motor 160 cc loh guys. Next, oh ada baterainya. Tapi menurut gue ini kayak ini deh, kayak RPM meter gitu. Nanti kita buktiin aja ya di sesi test ride. Terus di sini ada indikator-indikator lampu lainnya kayak lampu sen. Lampu sen itu terpisah ya, kiri kanan ya indikator lampunya ya. Ada engine check, ada lampu dekat, lampu jauh. Gue belum lihat ya, kalau pas nyala lampunya tuh kayak gimana gitu. DRL-nya nyala ya, DRL nyala. Terus lampu, oh di bagian tengah ya, di bagian tengah ketika nyala lampu biasanya. Coba kita lampu jauh, oh lampu jauhnya di bagian pinggirnya, jadi kayak nyala full kalau udah lampu jauh gitu. Seperti itu. Dia nggak ada hazard, oh nggak ada hazard ternyata. Right. Kita lihat lampu sennya, ya kan bener, lampu sennya ini udah LED sebenarnya, kayak ini kayak bohlam tapi padahal ini udah LED loh. Tidak terlalu silau, pas banget. Kalau malam yakin gua ini pas nih. Kayak gitu tuh nyalanya tuh. Bagian ini tombol tadi ya, tombol lampu dekat, lampu jauh, klakson, tombol lampu sen. Di sini ada idling stop system. Jadi ya ini untuk menghemat bahan bakar. Jadi kalau kalian di lampu merah berhenti, otomatis mesin berhenti, tinggal gas, mesin bakal nyala lagi. Dan ini buat start engine gitu. Sini ada set, ada select, ada set. Jadi kalau set tuh untuk kayak ngeset jam kayak gitu loh. Di sini ya tombolnya. Oh ini udah cakram ya. Jadi karena udah cakram, ini tuh dua-duanya sekarang udah kayak ada tuh tabung oil ya. Tabung oil ini kalau dimodif pakai versi yang kayak moge-moge gitu ya, yang bulat-bulat tuh keren banget sih pasti. Gimana menurut kalian bagian speedometernya? Sporty ya? Dia selain sporty, ada sedikit kayak kesan elegan gitu loh. Jadi di bagian ini ada semacam kayak desain kayu-kayu gitu. Lucu ya? Jadi banyak banget warna di dalamnya.
Ada garis, ada desain kayak kayu, plastik dopnya, ada yang versi glossy-nya, ada logo Honda-nya, elegan campur sporty. Terus ini sporty juga sih bagian pegangannya, meskipun sempit masih bisa kok, masih bisa dipegang dan kalian masih bisa geser-geser. Oh, ada tambahan lagi di sini. Ini kayaknya masih bisa buat geser-geser juga ya. Untuk jok, menurut gua lebarnya cukup tapi nggak terlalu lebar. Salah satu yang pas di bagian jok, dia nggak terlalu ke bawah. Jadi nggak bakal merosot gitu lah istilahnya. Nah ini udah versi ABS, dia udah rem cakram bagian belakangnya. Cuman yang belakangnya belum cakram sih, yang depan doang yang cakram ya. Dan ini pun lumayan gede, lumayan full gitu. Ini lumayan seset loh. Jadi menurut gua nggak licin sih ini. Coba kita coba aja. Pertama kali gua pakai joknya agak keras sih ya, agak sedikit keras. Tapi nanti kita coba buktiin di test ride kayak gimana, enak empuknya seperti apa. Tapi menurut gue ini cukup sih. Di depannya biasanya meruncing. Jadi kalian kalau yang orang pendek 160 ke bawah mungkin kayaknya masih bisa enak. Gua 173. Ini standar 2 aja ya. 2 kaki masih bisa enak lah. Coba kalau diturunin. Sebenarnya dia meruncing ya si joknya. Cuman kayak masih sedikit melebar di bagian samping-sampingnya. Jadi kaki lu tuh kayak agak ngelebar juga ujung-ujungnya nanti. Tapi bagi gue yang 173 cm ini napak sih. Asal duduknya agak depan gini ya. Kalau duduknya agak belakang, ya jinjit sih. Segini gue jinjit, tapi masih acceptable gitulah. Ya motornya lumayan enteng guys. Bagian pengeremnya gue pencet-pencet gini, empuk loh. Feelsnya enak. Bagian feel si handle-nya juga enak. Dia kayak round gini di sini jadi nggak terlalu sakit gitu loh. Oke. Oh, deck ya, decknya. Ini sepatu gua ukurannya 43. Masih ada sedikit kayak ruang buat ke depan, tapi nggak banyak. Decknya mungkin lebih lebar dari versi sebelumnya, tapi feeling gua mungkin sepatu gua gede juga nih. Ya lumayan lah, nggak terlalu lebar, nggak terlalu sempit juga sih. Next, kita lihat bagasinya kali ya. Nah di sini untuk cara bukanya berarti kita masuk ke bagian seat, gini, ya kan? Kita buka seatnya. Oh udah kebuka, oke. Ukurannya 18 liter guys. 18 liter menurut gua udah cukup luas karena gua udah buktikan dengan ukuran 18 liter itu. 18 liter itu udah gua buktikan ya di motor yang lain yang ukurannya mirip-mirip. Peralatan gua muat kayak tripod travel, kayak drone dan segala macamnya, dan mounting kamera gue juga masuk semua dan masih ada space biasanya. Jadi menurut gue ini termasuk luas ya. Untuk pokoknya kalau ukuran bagasi di atas 15 liter itu udah luas guys. Apalagi di sini ada melekuk ke atas gitu ya, jadi masih ada ruang. Ini helm kayaknya untuk half face yang simpel-simpel masuk sih menurut gue. Sini apa juga nih? Ini buat ini kali ya toolkit. Sekarang bagian sini rapih banget ya. Ini kalau misalnya kita nyuci motor, buka bagasi, ini airnya keluar kemana ya? Atau bensin blueber, mungkin ada kali ya lubang-lubangnya sini. Di bagian sininya ya ini buat dokumen ya, segitulah. Berarti ini untuk toolkit sih menurut gue. Oke, kita ngomongin soal jok ya. Bagi beberapa orang mungkin nggak suka lebar, berarti ini pas. Ini menurut gue nggak sempit nggak lebar, jadi ukuran jok sih pas. Nah ini harus dibuktiin sih dengan riding atau dengan riding jarak jauh, joknya enak atau kagak. Tapi untuk versi keempukan ini pun ternyata nggak empuk banget, medium tapi agak keras sedikit. Tapi pas tadi gua impresi pertama ini ya pakai ya. Tapi nanti kita buktiin lagi di test ride, oke? Oke, masuk ke bagian konsol box. Di sini konsol boxnya kiri kanan. Ini lucu loh cara buka lacinya. Di press terus muka. Oh gitu guys. Jadi di press. Agak ini ya, agak trik ya. Soalnya nggak ada pengaitnya buat narik gitu. Jadi kalau udah kekunci kayak gini, ini ada semacam kayak apa lekukan. Di sini kita pencet. Oh gampang sih, gampang. Hanya perlu kebiasaan aja. Oke, di sini ada charging port kalau nggak salah. Bener ya? Yoi, charging port sebelah sini nih. Kelihatan nggak? Chargingnya pun udah USB, jadi kalian nggak perlu beli konverter, tinggal colok ya. Ini konsol box sebelah sini lumayan dalam. Ya dalam banget sih ini mah. Jadi kalian bisa masukin gadget-gadget kalian di sini dengan aman, bisa kok. Di sini pun lumayan luas. Dia kalau ini agak square gitu ya. Nah di sini masuk botol air 600 ml itu masuk kok. Jadi konsol boxnya udah lumayan ini ya, lumayan berguna banget ya buat sehari-hari.
Di bagian depan juga ternyata dia punya ini dia punya pengait ya di sini. Meskipun pengaitnya nggak ada hooknya, nggak ada penguncinya, ya tapi buat riding santai, kalian beli minuman, beli kresek, cantolin di sini juga aman lah insya Allah. Itu bagian mesin kayak. Sebelum mesin, gue mau ngomongin soal rangkanya. Ini rangka udah terbaru, ESAF ya. Honda itu mengklaim ESAF itu lebih agile, lebih ringan dan ya kebukti ini rangkanya 1 kilo lebih ringan dari Vario sebelumnya. Gue juga buktiin ya di beat gue pernah pakai, dia kan pakai ESAF, emang enak handlingnya jadi lebih enak dan lebih agile dan lebih stabil. Kita ngomongin mesin sekarang ya. Ini ada bagian pendingin mesinnya dulu, desainnya bagus banget, ada jaring-jaring sirip-sirip untuk menyaring angin. Dia posisinya agak emang miring gitu ya, jadi buat menangkap angin kayak gini nih posisinya, buat menangkap angin biar performa mesin itu biar maksimal, meskipun cepat kenceng panas mesin masih bisa pas gitu loh temperaturnya. Dan desainnya gue suka sih, desain si radiator ini. Mesinnya udah terbaru ya, mirip yang kayak VCX sebelumnya yang pernah gue test ride juga, overbore gitu tipenya. Tenaga atasnya pasti kenceng banget sih. Oh iya, gue lupa ya, ada pertanyaan nih, gue ukuran 173, lutut gue kagak sih guys, kagak mentok tuh, masih ada space. Di sini juga masih ada space, jadi aman lah ya. Ini juga nggak kena, ini pas banget meskipun beloknya patah. Jadi buat handling motor masih enak. Kuncinya itu udah answer back system, jadi di parkiran kalian bisa manggil motor kalian kayak gini. Oh ya, nyala dan bersuara kayak gitu. Coba lagi. Oke. Ya, bentar lagi kita bakal melakukan sesi test ride. Mungkin videonya bakal terpisah. Kita bakal lihat performa dari mesin, dari shocknya, dari agility-nya, dari rangkanya. Ya kan, rangkanya kan mempengaruhi agility kayak gitu kan. Kita bakal buktikan senyaman apa, seenak apa video first impresi gue soal Vario 160 yang terbaru ini, all new seperti itu ya. Soal desain segala macam semuanya selera. Menurut kalian kayak gimana? Comment below pokoknya. Videonya sampai sini aja guys. Catch you again later till to my next video and have a great day. Bye. Bye bye.